Pengacara Brigadir J klaim Sambo lakukan curas, Kamarudin, kriminal jalanan ancaman 20 tahun penjara. Mengarah ke pimpinan. Baradae kan sudah mengatakan ini perintah pimpinan. Bahkan kalau benar dia yang dikatakan oleh pengacaranya itu, dia melihat itu pimpinannya dalam hal ini Perdi Sambo pegang apa itu? Pegang senjata ya. Nah, tetapi mereka menciptakan alibi-alibi, ada yang lagi pergi PCR, ada yang CCTV disambar petir, tapi petirnya nggak ditangkap-tangkap, kemudian petir mengembalikan CCTV, kemudian ada yang mencuri dekorder, tapi dekordernya tiba-tiba kembali, tapi pencurinya nggak ditangkap. Ini kan mempermainkan hukum, mempermainkan perasaan 270 juta rakyat Indonesia. Perdi Sambo ini maupun si PC ini dihafal. Bahkan satu lagi, pengacara Perdi Sambo, pengacara Putri, pengacara Ricky Rizal dan pengacara Kuatmaruf itu satu grup. Termasuk pengacara Susi ini satu grup. Dari grup sana, tanpa bermaksud saya bermaksud Sarah ya, itu dari grup sana semua. Baik. Jadi artinya itu tidak ada alami di situ, itu tidak natural. Itu hafalan. Saya bantah gitu. Ya. Walaupun kita ini membaca, tapi ada emosi di dalamnya. Dan ketika tadi saya katakan alami, saya tidak mengatakan artinya itu berpura-pura dan sebagainya, tapi artinya memang itulah yang akan ditempuh gitu loh. Artinya itulah yang akan ditempuh cara beliau yang nanti akan melakukan pembelaan ya seperti itu. Jadi walaupun kita ini membaca teks seperti Mbak membaca teks, apakah tidak ada emosi? Kalau meminta maaf Bapak, itu matanya Pak, tidak perlu melotot seperti itu. Itu dia memang meminta maaf tapi matanya marah. Sebentar, saya kalau tidak meminta mengatakan maaf matanya tidak melotot tapi sayu. Sebentar, saya tidak mengatakan gitu bahwa beliau ini meminta maaf loh Pak. Jangan salah. Lucu ya, nggak ada kata-kata hajar. Pertama itu nggak ada kata. Ya kalau hajarnya misalkan hajar aswat itu saya tahu, tapi kalau hajar pukul nggak ada. Logikanya di mana? Katanya si Baradae itu kecil, terus Brigadir Joshua itu besar, katanya suruh hajar tapi pakai pistol. Ada hajar tapi dipegangin pistol, mana ada hajar pakai pistol saudara. Dan waktu pertama kali itu kan juga waktu di rumah Seguling itu kan dia menawarkan pertama kali kepada Ricky Rizal. Kok bisa berubah? Pertama kali Ricky Rizal ditawari untuk menghabisi ya, menembak, tapi Ricky Rizal bilang, waduh saya belum kuat mental. Apakah dengan menghajar harus kuat mental? Harus kuat mental. Jadi saya bilang ini aneh-aneh saudara, aneh-aneh ya. Keterangan daripada, saya juga heran juga ya, mengapa dunia pengacara saudara, dunia pengacara itu saudara-saudara juga bisa saudara hafal aja semua misalkan ya, tapi dengan persyaratan harus sarjana hukum itu aja. Kamarudin Simanjuntak mengklaim bahwa Perdi Sambo telah melakukan kejahatan lain di luar pembunuhan terhadap kliennya. Di keterangan terbaru, kuasa hukum keluarga Brigadir J itu mengatakan bahwa Sambo CS telah menguasai kartu ATM, ponsel hingga laptop Brigadir J untuk melancarkan tindak kriminal lain. Tindakan Perdi Sambo selain dugaan pembunuhan terencana yang dimaksud pasal 340 Jungto, 338 pembunuhan biasa, Jungto pasal 5556, Perdi Sambo dan kawan-kawan melakukan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan atau curas. Membunuh Yosua untuk menguasai uangnya ini kategori kriminal kejahatan jalanan, ujar dia. Perdi Sambo sebagai bintang 2 melakukan pencurian dengan kekerasan. Karena dilakukan dengan media bank, maka Perdi Sambo dan kawan-kawan bisa dijerat pencucian uang dengan ancaman 20 tahun, kata Kamarudin lagi. Kamarudin lantas menyinggung orang-orang atau pihak-pihak yang menyepelekan ucapannya terkait Perdi Sambo. Hal ini lantaran pernyataan kontroversial terkait perpindahan uang 200 juta rupiah dari rekening Yosua ke terdakwa Ricky Rizal belakangan terbukti benar. Saksi Anita di persidangan mengamini adanya aliran uang 200 juta rupiah dalam 2 kali transaksi pada tanggal 11 Juli 2022, yaitu 3 hari setelah kematian Yosua. Dulu ketika saya buka sekitar tanggal 18 Juli 2022,
bahwa pasca meninggal almarhum ada uang dari rekeningnya tanggal 11 berpindah atau dipindahkan ke rekening almarhum, ke rekening para terdakwa atas nama Ricky Rizal. Diduga ada perintah Sambo atau Ibu Putri. Tidak ada yang percaya sama saya, kata dia. Waktu itu saya disebut penyebar hoaks, ahli nujum, ahli sihir. Karena mengetahui hal semacam itu, nah tetapi kalau kita perhatikan, seiring perjalanan waktu ternyata terbukti semua tuturnya. Membalas pengakuan Sambo bahwa uang senilai 200 juta rupiah adalah miliknya, Kamarudin menekankan rekening itu dibuka atas nama Yosua, maka secara umum itu uang kliennya. Dari sana, kata Kamarudin, dapat disimpulkan bahwa pengambilan uang seyogianya hanya berpihak dilakukan oleh Yosua, berhak atau ahli warisnya saja. Misal pun benar Ferdi Sambo pernah transfer ke rekening Yosua, maka kata Kamarudin harus dibuktikan kapan dan bagaimana penyetoran dilakukan dari teller maupun lewat transaksi e-banking. Jadi tidak bisa FS atau Ferdi Sambo mengambil itu dengan katakan itu uang saya. Tidak boleh main ambil, kata Kamarudin. Apa bedanya dengan penjahat jalanan? Dia tetap melalui mekanisme kekeluargaan atau pengadilan. Kalau tidak bisa kekeluargaan, ya pengadilan, karena keputusan hakim yang bisa memutuskan itu uang siapa, tutur dia. Adapun lontaran klaim demi klaim tambahan dari Kamarudin ini mulanya dipantik dari gegernya media sosial dengan isu nominal 100 triliun rupiah di rekening Brigadir J.